Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Perkenalkan, saya Fitrina Yuli Rosadi dari SMP Negeri 18 Padang. Saya Zumroh dari SMK Negeri 8 Padang. Saya Reni Fitrisia dari SMA Negeri 13 Padang. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar nih Bu Fit hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Reni apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Fit, kali ini kita ada supervisi mengenai coaching ya. Bu Fit akan melakukan proses coaching dengan teman. Bu Fit akan menjadi coach dan teman akan menjadi coaching. Nah, pada proses coaching ini penilaian-penilaian yang akan dilakukan pada proses supervisi ini adalah yang pertama mendengarkan secara aktif gitu. Jadi adanya Bupit sebagai coach untuk menangkap emosi coach ya. Kemudian yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bupit sebagai coach memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coaching nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah memberdayakan coaching. Jadi Bupit bisa membantu membuatkan rencana aksi spesifik. Jadi kalau misalkan nanti terbentur, coachingnya Bupit bisa bantu untuk papakannya ya. Kemudian dari kegiatan coaching nanti yang Bupit harapkan kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Iya. Baik, terima kasih Bu Reni. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti coaching Bu. Jadi di mana saya hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Berarti Bupit inginnya hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian dari banyaknya kompetensi yang Bupit sampaikan ini gitu, bagian kompetensi mana yang ingin Bupit spesifik ingin fokusnya lagi di mananya rasanya yang ingin diobservasi nanti? Iya Bu. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena kan dari percakapan nanti pada saat coaching itu kan coaching memberikan jawaban, kemudian saya mencoba untuk membuat pertanyaan yang berbobot dari kata kunci jawaban dari si coach tadi. Berarti Bupit ingin memberikan pertanyaan berbobot ya kompetensinya ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang diinginkannya seperti apa Bupit? Pada saat coach itu bisa menemukan solusi atau menggali ide-ide sehingga nanti permasalahan itu dapat solusinya gitu Bu. Ada solusi yang akan direncanakan atau diterapkan nantinya gitu. Jadi ketika coach berhasil nih mendapatkan solusi dari permasalahannya, itu adalah indikatornya. Baik, Bupit, terima kasih. Silahkan dilanjutkan proses coachingnya. Iya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Zum. Waalaikumsalam Bu Fit. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Zum katanya ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau kita sharing, diskusikan gitu ya Bu. Insya Allah kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang mau kita bicarakan? Baik Bu Fit, jadi kan di sekolah itu kami masuknya sekolahnya bukan sekolah yang di kota ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak itu yang tidak masuk sekolah. Ternyata setelah diselidiki dia tidak ada ongkos. Karena tidak ada ongkos, jadi kadang-kadang ya tempo sehari 2 hari masuk, ke depan seperti itu juga 3 hari 2 hari tidak masuk, 4 hari masuk. Iya. Padahal kalau dilihat anaknya lumayan potensial dan tidak bukan kategori anak yang malas. Oke Ibu, ini kalau boleh saya garis bawahi ya Bu Zum ya. Jadi permasalahan Ibu ini ada siswa Zoom yang tidak datang ke sekolah mungkin karena tidak ada ongkos ya Bu ya. Padahal siswanya ini berpotensi ya Bu ya. Oh begitu, benar itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Zum
dari percakapan kita nanti ini apa yang Ujung harapkan? Jadi kan saya pengennya bantu ya, tapi tidak tahu bantunya apa gitu. Oke Bu. Jadi Bu, dari yang sudah Ibu ceritakan di awal gitu ya Bu, apakah sudah pernah dipanggil anak ini gitu Bu untuk menanyakan kira-kira apa sih alasannya atau penyebabnya anak ini kok bisa nggak ada ongkos gitu ke kantor seperti itu? Sudah pernah ditanyakan? Sudah, makanya kita tahu kenapa dia nggak sekolah itu. Nggak ada ongkos karena pernah dipanggil. Iya. Kenapa kemarin nggak masuk? Oh, nggak ada ongkos. Ya ke sekolah aja dulu. Nanti bilang ke guru kalau malu. Sekarang nggak boleh malu lagi. Kalau memang mau sekolah serius, datang aja gitu. Terus ditanya kan orang tuanya kerja apa? Oh iya, hari buruh harian. Kadang dapat, kadang enggak. Adiknya ada dua, adiknya kan yang sekolah semua dan harus berbagi uang jajan segala macam. Tanya juga berapa kombinasi sehari 15.000 cukup. Cukup kalau ongkos seperti itu. Ongkos berapa? Ongkos 3,5, 5,5, 5,5 pergi, 5,5 pulang. Berarti kan 11 tuh masih 4.000 ya, itu untuk jajan dia. Tapi kadang-kadang tidak ada sama sekali. Itu dia kan. Berarti lebih ke masalah ekonomi ya Bu ya, dari keluarga besar. Ini kalau menurut Bu Jum apa ada alasan atau penyebab yang lain selain alasan ekonomi tadi Bu Jum? Sudah ditanya sebenarnya waktu SMP gimana? Iya. Kamu juga mau ada dapat kit, ada sudah diajukan di sekolah, sudah tapi belum dapat. Oh gitu, yalah coba ya dilihatkan ke BK, coba dilihatkan ke BK gitu, mana tahu didulukan. Ada waktu itu ngasih surat miskin dan KTP segala macam, ada dikumpul. Ada bunda. Sekarang gini, kumpul aja lagi sini bunda bawa, biar dikasih ke BK, biar didulukan. Mungkin itu yang bisa bantu, ya kan? Didulukan, diprioritaskan gitu. Ya. Namanya si, lupa namanya siapa ya? Restu, siapa? Restu nggak salah. Sini pokoknya surat-surat yang kit, kakak, KTP orang tua, surat miskin, sebagai kasih ke BK. Nah, tahu ada misal dari Basnas, dari apa gitu. Mau dia ngasih, tapi sampai sekarang belum ada. Oh, gitu. Ini dari kondisi yang sudah Bu Jum ceritakan barusan ya Bu ya, dimana kita juga sudah berusaha melakukan apa untuk mendapatkan bantuan untuk dia ya Bu. Ini kira-kira ya Bu, dari bantuan tadi kemudian juga kita sudah usahakan kondisi idealnya itu yang kita inginkan itu yang kita harapkan itu seperti apa gitu. Ya, saya maunya kan ke anak itu digunakan kalau kamu walaupun itu harus sekolah. Iya. Harus masuk terus setiap hari karena kalau kita tidak masuk itu yang pertama kehadirannya kan yang kedua nanti tugasnya nanti ketinggalan sehari belum saja coba usahakan seterusnya kalau nggak ada uang gini aja lah akhirnya pernah saya bilang ke dia gini aja lah kamu tiap hari ada dia akhirnya melapor lupa kan waktu itu ngapain nak dan suruh maaf oh iya sorry maaf ada uang ada benda untuk hari ini oh yaudah nih 20.000 masuk sekolah ya masuk sekolah bisa dipakainya untuk 2 hari itu Rabu sekolah sampai Rabu aman seminggu yang kedepannya balik lagi akhirnya kepikiran ya perlu jalan mesti pakai ini ya gitu jadi ini kan jadi kesian Iya. akhirnya dikasih lah per minggu waktu itu 50.000 seminggu lancar
Nah, ya udah berarti udah ketemu sebenarnya ya, lancar. Nah, ketika ada proyek, kami kan di sekolah kita kan ada proyek, dipanggil dia, kamu mau nggak uang? Ya, ayo bantu sini jadi di belanja. Datang dia kalau jam-jam kosong, misalnya bukan jam kosong sih, pulangnya agak cepat ya, saya bantu. Hari Jumat kita kasih berapa? 1.000, 20.000, itu buat dia. Nah, kemarin itu ternyata dia dapat panggilan dari PIP-nya. Terus dipanggil. Dia datang. Rencana minta beli lagi kan mingguan itu. Iya. Nama kamu kan ada di PIP itu. Kalau nama kamu sudah ada, ibunya nggak ngasih lagi. Iyalah, kan sudah sampai di situ. Terus minggu depannya dia baca, terus ada yang sehari tidak masuk. Lagi, kenapa nggak masuk? Ibunya belum keluar. Oh, bilang lah. Iya, dikirain sudah ada. Makanya santai dia jadi nggak ngasih lagi. Gitu kan bilang kalau belum ada. Iya, katanya belum keluar, belum cair. Oh, iya. Ya udah, sampai cair ya, kapan tahu sampai kapan cair. Waktu itu anaknya itu sebenarnya dia rajin, disuruh mau dan berpotensi. Dia nggak banyak ulah, walaupun dia nggak dia bukan anak di atas rata-rata, dia memang tengah-tengah lah. Ini dia tidak pintar betul, tidak bodoh betul. Oh, itu kan tadi kondisi ideal yang diharapkan ya Bu ya, seperti anak ini bisa datang ke sekolah tiap hari, misalpun kalau misal ada kesulitan untuk ongkos nggak datang udah dibantu juga kan ya. Kalau yang sekarang, kondisi yang sekarang gitu ya, si anak ini tidak datang ke sekolah itu persentasenya udah berapa gitu. Kalau sekarang sudah aman, tapi pas saya tanya uang PIP-nya untuk apa, dibilangnya untuk kontrakan rumah apa. Jadi itu nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Itu untuk kamu tabung mau kuliah kan? Iya benar. Nggak boleh. Kata mama ya Allah, dia sengaja ngasih supaya kamu tuh ngurusin. Bilang ya, bilang berarti dengan tujuan yang lain itu pakainya dengan apa lain kan kita agak gimana gitu, agak kecewa dikit ya, karena tujuan pemerintah ngasih itu kan supaya mereka lancar sekolah segala macam. Iya betul. Dia diam. Ya, dapat ini untuk kuliah kan sekarang udah kelas 3 tuh, ini dari kelas 2 kan sekarang udah kelas 3 ya. Kalau kuliah dapat tahu-tahu yang nggak ada kan ya. Susah juga sampai di situ baru. Ini kan Bu Zong udah coba kasih bantuan ini ke anak kita ini, sudah mengingatkannya juga. Mungkin sudah juga menegurnya ya Bu ya, karena sudah beberapa kali masuk ini ya Bu ya. Menurut Bu Zong, kira-kira apa sih rencana yang akan Bu Zong lakukan supaya anak ini bisa datang ke sekolah tiap hari, kemudian tanpa embel-embel misalnya tidak ada ongkos tadi gitu Bu. Kira-kira apa sih rencana yang Bu Zong lakukan? Pantau setiap hari ditanya sekolah sih anu. Ide yang bagus ya Bu. Ada datang situ. Kalau tadi belum sih yang ditanya game datang nih. Ada beberapa kali Mas datang terus. Walaupun kita bukan wali kelas, guru ngajar sekarang nggak ngajar dia lagi kan. Tapi karena kepengen aja dia tuh terus sampai putus sekolah, ada ditanya. Jadi selain Bu Zun coba memantau si anak tadi gitu, ada rencana yang lain mungkin Bu? Kan waktu itu pernah dibilang ke kawan saya, ada ini mengupayakan bantuan. Iya. Ini sih beberapa kami kadang-kadang mengumpulkan juga beberapa sumbangan.
Tapi kan itu sifatnya situasional, iya betul, bukan kontinu kan. Lagi ada, dikasih, kalau lagi nggak ada ya stop sampai di situ gitu. Rencana yang bagus nih Bu. Kira-kira kapan ini akan direalisasikan? Kalau yang pemantauan tiap hari itu memang sudah dikerjain. Terus kalau ini apa hubungan kepantauan mungkin mulai besok mungkin dibilang lagi ke teman-teman, mana tahu mereka tergerak kan, mana tahu ada lagi di luar dia di kelas lain yang kondisinya sama kan kita kan tidak begitu terpantau yang seperti itu. Mereka bentuknya aja bagus, bersih, contoh kondisinya memprihatinkan gitu. Jadi dari rencana Bojong tadi kan untuk memantau si anak ini, kemudian kita upayakan bantuan gitu ya Bu ya. Menurut Bojong sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama itu rencananya bisa kita realisasikan secara baik dan berjalan gitu. Ya dalam seminggu 2 minggunya lihat respon teman-teman, kalau misalnya ada jadi lanjut ya, kalau nggak ada kita usahakan dengan yang lain. Lagian dia juga sudah ada bantuan dari pemerintah. Ini kalau rencana ini berjalan ya Bu ya, kira-kira indikator atau ukuran keberhasilan kalau si anak ini bisa berubah gitu, misalkan udah datang ke sekolah nih, udah rajin ke sekolah nih gitu Bu, kira-kira apa Bu ukuran keberhasilan? Dia sudah nggak ada absen aja lagi, udah aman, udah bersih, absennya nggak ada alfa izin segala macam, itu udah Oke, ini luar biasanya Bu ya. Semoga berhasil nantinya ya Bu. Begini Bu, kalau kita ada sebuah komitmen tentunya harus ada tanggung jawab. Kira-kira Muzum butuh dukungan apa atau dukungan dari siapa agar rencana kita ini bisa tercapai? palingan ke teman-teman ini ya supaya teman-teman sejawat ya kita bicarakan dalam rapat bahwa ada kondisi seperti ini, ada anak seperti ini, kita harus berbuat apa untuk bisa dikerjakan di kantor jurusan. Gimana deh Muzum? Kira-kira udah nemu solusinya nih Iya. atau gimana? Oke, bisa kepikiran itu nanti yang Udah dapat gambaran kira-kira Bu. Jadi dari percakapan kita tadi nih, apa yang bisa Bu Zum dapatkan gitu, Bu Zum simpulkan? jadi sebenarnya anak-anak itu mereka itu mampu dan mau ya, tinggal kondisinya lagi, dan itu mereka nggak bisa milih itu kondisi orang tua gitu. Jadi kita lah yang kita harus jadi itu juga orang tua keduanya di sekolah mereka mengaju di sekolah harus betul-betul melihat seperti itu kadang tak terlihat ya. Semoga berjalan dengan baik. Ya Bu ya, amin. Lain waktu insya Allah kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, apakah ada perkembangan ya. Apakah itu berjalan lancar atau seperti apa gitu, kemana tahu udah selesai. Ya. Baik Bu Zum, ya, mungkin coaching kita untuk hari ini alhamdulillah udah dapat solusi insya Allah ya Bu ya. Lain waktu kita coba diskusi lagi. Ya. Oke, sama-sama Bu Zum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Pit. Nah, tadi kan Bu Pit sudah melaksanakan proses coaching ya. Bu Pit sebagai coach dan Bu Zum sebagai coaching. Nah, gimana nih perasaannya? Alhamdulillah udah lega sekarang ya Bu ya. Ya, oke. Nah, ini Bu Pit, dari proses coaching tadi gitu kan, apa nih indikator yang rasanya sudah tercapai nih dari yang tadi kan ada tuh Bu Pit yang ingin indikatornya nih dikembangkan gitu kan. Apa nih indikatornya sudah rasanya oh ini udah tercapai nih pas saya melaksanakan coaching. Iya. Saya pikir saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan alur tirta ya Bu ya. Mulai dengan menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi dan memetakan masalahnya gitu loh Bu. Sampai akhirnya ada rencana aksi dan tanggung jawab dari solusi tersebut gitu. Nah, ya kira-kira itu Bu.
Berarti Bu Pit rasanya indikatornya sudah tercapai nih Iya, semuanya insya ya Bu Pit Allah. ya. Kemudian ini dia berdasarkan hasil observasi yang saya lihat tadi Iya, Ibu. dari coaching Bu Pit tadi, gitu kan, berdasarkan alur tirtanya. Kalau dari segi tujuan, Bu Pit sudah sampaikan tujuannya tadi mengenai anak Zoom yang suka tidak masuk ya, itu sudah ada Bu Zoom pengen ada solusinya, sudah ada gitu kan. Iya. Kemudian yang berikutnya mengenai identifikasi, Bu Pit sudah menggali masalah-masalah Bu Zoom tadi. Mulai dari tadi tuh anak itu kenapa kok nggak datang, sudah mulai menggali semuanya, sudah terbuka nih, Bu Zoom sudah banyak bicara nih, cerita nih mengenai ininya, gitu kan. Oke, sudah. Kemudian mengenai rencana, Bu Pit juga sudah tanya ke Bu Zoom rencana apa nih supaya anak nih tidak bisa datang tepat waktu gitu, sudah ada gitu. Kemudian mengenai tanggung jawab, Bu Pit sudah tanya nih kapan dilaksanakannya gitu kan. Berarti semua alur tirta yang sudah kita pelajari itu sudah Bu Pit sampaikan, sudah Bu Pit praktekkan semuanya ya, alhamdulillah ya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan hasil coaching ini nih ya, apa yang Bu Pit ingin kembangkan lagi, yang kompetensi yang pengen nih saya kembangkan lagi nih supaya lebih oke nih, yang mana rasanya Bu Pit? Karena ini kan udah mengikuti alur ceritanya ya Bu ya. Jadi masih sama seperti yang ingin saya kembangkan tadi Bu, dalam menggali ide atau memberikan pertanyaan agar permasalahannya itu bisa dipetakan gitu Bu, bisa dipetakan kemudian diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Jadi memunculkan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Di situ yang mungkin lebih saya kembangkan lagi. Nanti Bu Pit pasti penasaran Iya. untuk mengembangkan ide ini ya. Baik Bu Pit, kita sudah berada nih di penghujung observasi. Terima kasih banyak Bu Pit sudah berkesempatan ya untuk mengobservasi Bu Pit ya. Sama-sama Ibu. Kalau ada salah-salah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.